Oke, saya baik, terima kasih. Oke, Mat. Baik, baik. Assalamualaikum Prof. Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Prof. Saya cek dulu Prof. Sebagian dari pemateri. Silakan Pak, silakan. Ya, saya standby saja. Terima kasih Prof. Bahar. Silakan. Baik. Ibu Ira sudah ada? Ya, siap. Alhamdulillah. Terus Ibu Naida? Alhamdulillah Pak Artawan, Pak Sekretaris, terima kasih. Mengecek dulu. Terus Pak Ibu Naida Naim ada sudah on? Ya, halo Ibu Naida Naim. Sudah Pak. Alhamdulillah, Ibu Sari sudah. Pak Sarwadi dia ada kendala sedikit ke kampus, terus tiba-tiba hotspotnya blank, jadi saya menunggu sama Pak Yosef Piotomo sudah hadir. Oh, ini cuma di suku kamera. Dari tadi malam. Prof Yosef. Halo. Ayo. Siap Prof. Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Ya, sebelumnya saya izinkan untuk share screen mengenai aturan yang kita punya di webinar ini. Ya, ini susunan acara kita Pak Jerin sebenarnya kita sudah membuka room sejak jam 8 tadi sampai jam 9. Kemudian ini ada jam 9 kita mulai pembukaan oleh saya, nanti kita sharean, tapi ini hanya sebagai seremonial saja. Sebelum saya memulainya bahwa ini ada beberapa acara yang kita pandu jam 9 itu pembukaan oleh saya nanti, terus mungkin Pak Kadep sudah hadir. Halo Pak Edward Sarip. Pak Edward. Halo, assalamualaikum. Siap Pak bosku. Ya. Kemudian nanti kata sambutan akan dilakukan juga oleh Pak Dekan, diwakili oleh Wakil Dekan 1. Terus nanti saya akan lempar ke Ibu moderator untuk kemudian acara akan pembicaraan pertama itu tentang sungai menuju ke danau, menuju ke teluk. Nanti pembicara pertama Ibu Ira, pembicara kedua Ibu Naida Naim, pembicara ketiga nanti Bu Sariana Syah. Setelah itu dibahas oleh Pak Ahmad Sarwadi, setelah itu kita tanya jawab, terus nanti diulas oleh Prof. Yosef Piotomo. Baik, ini satu lagi bahwa kami berharap kepada seluruh peserta itu wajib menggunakan nama asli, sedangkan diminta membuka kamera, namun wajib menutup pelantang speaker khususnya mute, kecuali apabila diberikan kesempatan bertanya langsung pada saat bertanya jawab. Pertanyaan kepada pembicara pembahas disampaikan via chatting. Peserta diharapkan dapat mengikuti webinar ini supaya semuanya bisa rampung secara keseluruhan. Kami akan membagi link untuk sertifikat itu dalam kontes kehadiran. Nanti sertifikatnya kami akan kirim secara free ke email masing-masing peserta. Baik. Dengan ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Amin Hidayah, dan salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya sangat hormati, terima kasih sudah bisa bergabung kepada kami. Ini adalah kali pertama kami dari laboratorium kami untuk mengadakan webinar kontes air. Kenapa arsitektur air? Karena kontesnya ini adalah Nusantara ini, di Indonesia ini terdiri dari berbagai ribu pulau, ada daratan, dan kita lebih banyak 70% itu adalah air.
Nah, selama ini terbahas bahwa kita selalu bermukim di atas darat, tetapi tidak menutup kemungkinan pemukiman permukiman ataupun berarsitektur yang dengan media air itu juga akan banyak dilakukan. Nah, ini kita memulai untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi titik berangkat kita nanti untuk lebih mengkaji tentang bagaimana berarsitektur di air khususnya di Indonesia. Baik, saya akan menuju kepada acara pertama, yaitu saya memberikan kepada kesempatan dulu pertama untuk kepada Ketua Departemen Arsitektur untuk bisa memberikan sambutan, Pak. Sebelumnya kami persilakan kepada Pak Edward Sarip. Waktu dan tempat silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak WD1 Prof. Bahar yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, Prof. Yang saya hormati para pembicara serta para penanggap ya yang hadir pada hari ini, Ibu Dr. Insinyur Ira Mentayani, Ibu Dr. Naida Naim, Ibu Syahriana Sam, Bapak Dr. Engineering Ahmad Sarwadi, dan Mahaguru kami Profesor Dr. Yosep Prijotomo. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Laboratorium Teori Sejarah Arsitektur Fakultas Departemen Arsitektur Fakultas Teknik UNAS ini yang telah menginisiasi untuk melakukan webinar dengan topik yang sangat unik, yaitu arsitektur air atau berarsitektur dalam lingkungan air. Saya hanya dapat mengucapkan terima kasih banyak atas usaha yang telah dilakukan ini untuk melakukan webinar ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan penanggap yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk di webinar ini. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Atas nama Departemen Arsitektur, kami mengucapkan selamat berwebinar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edward Sarip selaku Kadep Arsitektur Universitas Hasanuddin. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dekan yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Baharudin Amsah, STM Arts selaku WD1. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir dalam webinar ya arsitektur air ya yang diselenggarakan oleh Laboratorium Teori Sejarah Hasanuddin. Tentu saya akan menyapa dulu yang saya hormati Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang saya hormati para pembicara dari Universitas Lambung Mangkurat ya, Dr. Ira Mentayani dari Universitas Muslim Indonesia, ini rekan kolega saya juga ini, Dr. Insinyur Naida Naing, MT, kemudian dari Universitas Hasanuddin tentunya Ibu Syahriana Sam, STMT, kemudian ada pembahas ya, Bapak Dr. Engineering Insinyur Ahmad Sarwadi, Master Engineering dari Universitas Gadjah Mada, dan tentu yang kita sama hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Yosep Prijotomo, MArs, dari Universitas Parahyangan sebagai pengulas ya
Kemudian moderator Ibu Dr. Ria Wikantari, MArs. Ya, tentunya hostnya tadi Pak Mosen. Ya, saya baru tadi malam di WA oleh Pak Dekan untuk mewakili karena beliau ada acara hari ini yaitu penyumpahan insinyur yang dilaksanakan di tempat lain, ya, sehingga beliau tidak bisa, ya. Untuk itu beliau mohon mohon maaf, ya, dan tentunya mengharapkan kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita berbicara ini arsitektur air, ya, saya kira di Universitas Hasanuddin kita pernah juga selenggarakan seminar internasional, ya. Waktu itu Sempar ke-7 tahun 2006 kita laksanakan di Universitas Hasanuddin, itu temanya adalah water friendly architecture. Ya, sebenarnya sama, ya, water friendly architecture. Ya, walaupun pada saat itu ada beberapa yang topik memang yang agak ini, tapi saya kira hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan ulasan, ya, bahasan dan ulasan, ya, mengenai arsitektur air ini. Ya, tentu ini akan sangat berguna bagi kita semua, bagi seluruh dosen, ya, mahasiswa, ya, tentunya yang mengikuti acara ini. Saya kira ini juga saya lihat adalah kerjasama yang sangat baik dari beberapa universitas, ya, tentu dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, ya, tentu kita butuhkan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya peningkatan keilmuan seperti webinar yang kita lakukan pada hari ini. Tentu atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Teori Sejarah Arsitektur Fakultas Teknik, ya, sebagai penyelenggara, sebagai host, dan juga kepada seluruh pembicara, ya, kepada Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Parahyangan yang tentunya telah berpartisipasi, ya, atas terselenggaranya acara ini. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar karena ini bukan pembicara utama, ya, tapi kalau kita lihat air, ya, di satu sisi air itu adalah anugerah, ya, dari Tuhan, ya, dari Allah SWT, tapi satu sisi kadang juga menjadi hal yang bisa menjadi memberi mudarat, ya, bisa menjadi ancaman bagi kita, ya. Kapan dia menjadi berkah, kapan dia menjadi ancaman, tentu ini juga tidak terlepas dari peran kita sebagai arsitek ataupun yang bekerja di bidang arsitektur ini. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara ini nantinya, dan saya menginginkan supaya seluruh peserta, ya, mengikuti dengan baik dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Dan tentunya karena diminta juga membuka, maka marilah kita bersama-sama, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar arsitektur air yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan kerjasama beberapa universitas, saya nyatakan dibuka. Kelompok yang pertama Air Informatics 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bahar atas kesempatannya membuka mewakilkan. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya akan kita lebih cepat untuk melakukan ini. Nanti semua itu akan dikoordinator oleh Ibu Moderator. Dengan ini, untuk singkat waktu, saya memberikan kesempatan untuk Ibu Ria Wikantari, Insinyur Ria Wikantari, MArs PhD, untuk memandu acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita diberi semua kesempatan untuk dapat mendengarkan apa yang dilakukan. Saya persilakan, Bu, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ria Wikantari. Silakan, Ibu Ria. Terima kasih
Pak Dr. Insinyur Muhsin Sir atas menjadi tuan rumah acara webinar ini. Ya, baiklah, saya meneruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, salam sehat semuanya, para hadirin sekalian. Saya menyapa dulu yang terhormat nih, sangat terhormat Begawan Arsitektur Nusantara, Prof. Yosef Priyotomo, kemudian para pembicara, kolega yang saya hormati, yang hebat-hebat. Yang pertama Ibu Dr. Ira Mentayani STMT, kemudian Ibu Dr. Naidah Naing STMT, dan Ibu Sahriana Syam STMT. Ya, kemudian saya sapa ini kolega saya dari UGM, Pak Dr. Eng Ahmad Sarwadi MN. Baiklah, para hadirin sekalian, ini sudah banyak sekali, ada 200 lebih, alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang pada ruang webinar ini. Seperti telah dikatakan tadi oleh Pak Tuan Rumah, Pak Dr. Muhammad Muhsin Sir, bahwa ini adalah kali pertama diselenggarakan oleh LAT kami. Kami tentunya sangat berterima kasih pada Bapak Kadep, Ketua Departemen, Pak Dr. Insinyur Edward Sarif yang telah memberi kesempatan ini. Dan tentunya last but not least, terima kasih untuk Pak Profesor Baharudin Hamzah, SD, yang telah berkenan membuka mewakili Pak Dekan. Ya. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kinerja ya lab kami sekaligus departemen dan Fakultas Teknik Unhas. Baiklah, sebelum memulai kegiatan ini dengan paparan para pembicara, saya ingin memperkenalkan pembicara-pembicara kita. Yang pertama, saya akan bacakan kurikulum singkat yang penting-penting ya, yang ini kurikulumnya soalnya banyak-banyak ya. Jadi yang pertama Ibu Dr. Ira Mentayani STMT. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Permukiman dan Pengotaan LPPM pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Beliau juga Kepala Studio Arsitektur Fakultas Teknik ULM. Nah, beliau itu alumnus S1 dari UII Yogyakarta tahun 1997, kemudian S2 dari Unhas Makassar tahun 2001, dan S3 dari UGM tahun 2015. Kalau tidak salah ini dibimbing salah satunya oleh Pak Dr. Eng Sarwadi, ya, kalau tidak salah ya. Kemudian pengalaman kerja dan jabatan ini banyak sekali. Ya, saya mungkin sebutkan yang ini, yang paling akhir. Ini intinya beliau itu aktif di tidak hanya di kampus, tapi juga di dinas PUPR, kemudian di kantor-kantor gubernur juga. Ini sampai sekarang mulai tahun 2017 itu sebagai penyusun anggota kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Nah, kemudian sebagai di ULM sendiri beliau tuh aktif juga di berbagai kegiatan. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu ya, beliau ini. Yang ini yang menarik, tahun 2020 saat ini menjadi salah satu ya tim penyusun materi debat calon pasangan gubernur dan wakil provinsi Kalsel. Pasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalsel ya, materi debat. Ya, baiklah. Jadi ini pekerjaan beliau itu sangat beragam. Juga sebagai juri antara lain RTH Kota Banjarbaru, Sayembara Pintu Gerbang Kawasan Tepi Sungai, Masjid Agung di Perkantoran Provinsi Kalsel, dan Tugu Palnol di Banjarmasin sebagai juri ya.
Nah, kemudian ini penelitian dan publikasi 5 tahun terakhir banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa saja ya. Saya kira ini misalnya nih yang paling akhir itu adalah tahun 2020 itu ada 3 ya. Islifas tahun 2020, Anatomy of Lanting House Architecture in Banjarmasin. Ecosiat 2020, Lexical and Synthesis of Architectural Vernacularism of Lanting House in Banjarmasin. Kemudian Serenvar 2020, An Analysis on a Vernacular Design in Wetland Environment. Nah, kemudian yang lain itu yang sebelumnya banyak sekali tentang rumah dan permukiman tepian sungai ya di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Banyak sekali ya. Kemudian dia juga membuat karya desain. Ini meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, khususnya Martapura. Ini bersama tim riset dan desain Fakultas Teknik ULM. Nah, terakhir beliau itu menulis buku, ada 5, produktif sekali. 5 bukunya adalah Anatomi Rumah Bubungan Tinggi tahun 2007. Buku lagi Kawasan Pasar Lama Mata Air Kehidupan bersama Kementerian ATR ya, terbit 2017. Kemudian Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata tahun 2019. Dan Anatomi Rumah Lanting ini draft, serta Restorasi Pesanggrahan Madiangin masih draft juga untuk proses ISBN. Ya demikian ya. Pengalaman narasumber banyak sekali. Terakhir sekarang hari ini ya saya satu-satu. Kemudian beliau juga sangat berpengalaman sebagai mitra bestari atau reviewer pada berbagai jurnal. Ini ada 4, antara lain Jurnal Kebijakan Pembangunan, Jurnal Lanting, Jurnal Zaman, dan Jurnal Langkau Betang ya, sebagai mitra bestari. Baiklah, itu tadi CV dari Ibu Ira Mentayani. Ya, saya lanjutkan dengan Ibu Aidah Naing. Ini beliau juga hebat sekali, sangat produktif. Saya memegang bukunya beliau, ini Rumah Mengapung Suku Bugis. Ya. Nah, ini beliau adalah alumnus, sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Arsitektur di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Ya, kemudian alumnus S1 di Unhas pada tahun 1994 dan Magister Sains pada jurusan PPW Unhas tahun 99. Nah, tahun 2011 lulus dari program doktoral dari ITS. Ini promotor beliau kalau tidak salah apa Prof Yosef ya. Ya, baik. Nah, ini pengalaman beliau banyak sekali. Publikasinya banyak sekali, yang terkait dengan Danau Tempe itu banyak sekali, dan mungkin kita bisa lihat di Google Scholar itu banyak sekali ya, kita bisa baca. Saya tidak perlu menyebutkan per satu ya, antara lain ini yang sedang ditulis itu ada buku tentang itu ya, seperti antropometri dari rumah di Danau Tempe di Ibu Maidah Naim. Kemudian yang lainnya yang sudah terbit adalah Wajo dalam Perspektif Arsitektur tahun 2011 dan Karakteristik Permukiman Kumuh Pesisir 2015 dan Model Penataan Permukiman Kumuh untuk Mitigasi Bencana tahun 2016. Ya, Anatomi Rumah Bugis yang sedang ditulis. Ya. Kemudian beliau juga sering menjadi narasumber di TV, radio lokal, kolumnis di koran lokal, dan juga aktif di Asosiasi Dosen Indonesia. Ya, dan sering menerima hibah penelitian baik dari Dikti, IAI, maupun dari sumber-sumber lainnya. Ya. Kemudian beliau aktif juga di IAI sebagai pengurus nasional IAI, Koordinator Indonesia Timur, Kawasan Indonesia Timur. Ya, baiklah. Selanjutnya yang ketiga ini rekan saya di lab, ini Ibu Syahriana Syam STMT. Saat ini beliau ini sedang menempuh pendidikan S3 di program studi ilmu arsitektur di Unhas.
Dan papernya, disertasinya itu adalah mengenai arsitektur suku Bajo, ya, sehingga publikasinya juga banyak tentang suku Bajo. Misalnya yang terakhir itu di AUR, Asian Urban Regional Group, ya, Urban and Research Group. Nah, itu determination of ecological habitat location for Bajo tribal marine settlement in Bune. Kemudian juga architectural spatial arrangement on Bajo tribes settlement in Kabalutan, Central Sulawesi, dan beberapa paper di international seminar maupun IPLBI ya nasional ini, dan masih banyak misalnya tentang yang terkaitnya semuanya terkait dengan pesisir pantai dan Bajo, ya. Saya kira ini nanti beliau akan bisa menjelaskan terlihat dari paparannya, ya, paparannya. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan dengan Pak Dr. Eng Sarwadi, Dr. Eng Insinyur Ahmad Sarwadi, ya. Ini beliau tadi maaf tadi lupa, Husari itu S1 dari Unhas, kemudian S2 dari UGM. Pembimbingnya ini salah satunya kalau tidak salah Pak Sarwadi waktu S2, ya, tahun 2004, ya. Baik, maaf saya lanjut ke Pak Sarwadi kembali. Beliau itu S1 dari UGM tahun 91, S2 dan S3 dari Kyoto University Laboratory of Human Settlement Engineering. Nah, disertasi beliau itu tentang rumah rakit, ya Pak Sarwadi, yang di Sungai Musi Palembang. Nah, beliau banyak sekali mendapatkan hibah penelitian unggulan dari Dikti mulai tahun 2014 sampai tahun ini, ya. Kemudian juga berbagai publikasi terkait dengan riverside settlement, ya, itu waktu studi di Jepang maupun setelahnya, yaitu banyak sekali. Dan kemudian beliau berpengalaman membimbing tentunya para mahasiswa yang terkait dengan permukiman dan arsitektur di air, sehingga beliau kami undang memang sebagai membahas pada webinar ini. Yang publikasi terkini ada dua, saya sebutkan saja, itu pemanfaatan area pekarangan sebagai lanskap produktif di permukiman kotaan Jogja di Tesa, ya. Kemudian study on roadside greenery in Yogyakarta City towards a productive urban landscape. Ini di tahun 2019. Ya. Baiklah, beliau tuh sebagai ketua Departemen Arsitektur di UGM, ya Pak Sarwadi, dan sekarang sebagai anggota tim advisory sertifikat layak fungsi Dinas PUPR Kabupaten Sleman, serta sebagai penyusun master plan DED di berbagai kawasan di Yogyakarta dan sekitarnya. Baiklah, demikian tadi perkenalan para pembicara pembahas. Last but not least, pembahas dan pengulas kita yang saya sebut sebagai bagawan arsitektur Nusantara. Saya tidak perlu menyebutkan detail CV-nya, tentunya kita semua sudah mengenal beliau. Beliau profesor dari ITS, ya, Prof. Yosef Yotomo. Ini setelah purna bakti, kemudian beliau melanjutkan memberikan manfaat energinya itu pada Universitas Parahyangan di Bandung. Saya kira demikian secara singkat Prof. Yosef, ya, karena pengalaman Bapak yang sangat banyak itu tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya ini sudah jam 9:30. Baiklah, saya mulai mempersilahkan para pembicara untuk memaparkan materinya yang semuanya sangat menarik. Akan saya persilahkan yang pertama Ibu Dr. Ira Mentayani STMT. Ya, ini dengan fokus pada sungai, ya, beliau. Ya, seperti tadi sudah ditanyakan oleh Pak host, ya, tuan rumah. Baiklah, Ibu Ira Mentayani yang terhormat, saya persilahkan Ibu untuk mulai memaparkan materi seminarnya.
Ya, terima kasih. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dibantu share screen apa share sendiri, Pak? Oh, iya. Silakan dicoba dulu, Bu. Oh, ini udah. Udah, dibantu. Nah, ternyata dibantu. Iya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya berasa reuni juga, ketemu Pak Sapadi, Pak Hartawan, kemudian teman-teman dari Unhas. Iya, jadi hari ini saya akan sharing cerita apa yang ada di kota kami di Banjarmasin gitu ya, terkait tentang permukiman di Banjarmasin gitu ya, terkait tentang permukiman tepi sungainya. Gitu ya. Anggota tepi sungainya. Ada 4 alur paparan yang akan coba saya sampaikan di next. Sejarah dan karakter arsitektur tepi sungai. Ini Pak, di next dulu ini. Ya. Kemudian anatominya, anatomi rumah tepi sungai, ada anatomi rumah tepi sungai, anatomi rumah bantaran sungai, rumah tepi sungai, anatomi rumah lanting. Nah, kemudian juga akan mencoba melihat bagaimana budaya dan transformasinya. Kemudian perjalanan riset dan arahan desain dan implementasinya. Next. Secara garis besar, di Indonesia itu banyak sekali sungai ya, seperti banyak kita ketahui. Nah, apalagi di pulau-pulau Kalimantan, di sini sempat dengan julukan kota 1000 sungai, Banjarmasin mendapatkan predikat tersebut, namun mengalami pasang surut jumlah sungai gitu ya, karena seiring perjalanan waktu pertumbuhan permukiman yang semakin banyak gitu, kemudian juga banyaknya terjadi degradasi lingkungan, kemudian hal-hal berkaitan dengan sedimentasi gitu, sehingga Banjarmasin yang tadinya banyak sungai itu terakhir di tahun 2014-an itu yang sungai benar-benar mengalir itu hanya terdapat 72 buah sungai. Kemudian dengan upaya yang cukup besar dari dinas sungai, jadi Banjarmasin sempat punya dinas khusus mengurusi sungai gitu, walaupun sekarang di tahun 2 tahun terakhir itu sudah bergabung dengan dinas PUPR. Nah, sampai dari 102 sungai tadi dengan upaya yang cukup serius untuk mengalirkan kembali, kemudian juga meneruskan aliran sungai dan permukimannya, sehingga hingga saat ini sungai yang betul-betul mengalir dan bisa berfungsi itu terdapat 138 buah sungai. Ini belum di SK-kan, sedang menuju proses jumlah sungai ini karena akan berkaitan nanti dengan kegiatan regulasi dan penataan kawasan tepian sungai di Kota Banjarmasin. Harapannya dari paparan kami, dari riset kami dan dan perjalanan penelitian yang terjadi di kota kami, di kampus khususnya di teknik arsitektur, itu bisa menjadi salah satu teman atau pendamping dari kedinasan untuk mengambil pola desain dan arah-arah kebijakan seperti itu. Next. Jadi secara umumnya di permukiman tepian sungai khususnya yang ada di Kota Banjarmasin itu bisa dilihat dari komponen-komponennya gitu ya. Kalau dilihat dari posisinya ada kawasan permukiman yang berada di tepi sungai, kemudian yang di bantaran sungai dan di atas sungai gitu. Kalau dilihat dari jumlah dari komposisi yang ada, itu rumah lanting berada di sisi terdepan yang mengapung, kemudian dia terkait dengan titian yang bisa mengakses juga ke rumah bantaran dan ke jalan gitu. Nah, sedangkan rumah bantaran ini biasanya dia berada di sisi belakang rumah lanting, atau jika sungainya kecil dia berada berdampingan dengan rumah lanting dan diteruskan dengan rumah tepi sungai yang berada di seberang jalan gitu.
Ini beberapa gambarannya, beberapa rumah bantaran sungai dengan konstruksi berpanggung dan titian dengan sebagai jalan lingkungan atau area culture-nya untuk menuju ke sungai dan mengakses rumah-rumah yang berada di sisi-sisinya. Next. Next, Pak. Ya. Nah, ini beberapa gambaran bagaimana kondisi permukiman tepian sungai di masa lalu, gitu ya. Karena tumbuhnya atau lahirnya Kota Banjarmasin ini sendiri berasal dari sungai. Jadi rumah-rumah itu mengikuti pola aliran sungai, kemudian dia tumbuh mengikuti pola sungai, linier mengikuti pola sungai, dan berkehidupan sungai sebagai urat nadinya, gitu. Dari segi transportasi, kemudian juga sebagai perekonomian masyarakat, dan juga sebagai sumber air bagi kehidupan sehari-hari, gitu. Kalau dari sejarah yang pernah dibaca, sebetulnya pada sisi bantaran sungai ini juga terdapat rumah-rumah yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas, awalnya seperti itu. Jadi rumah-rumah bantaran dengan konstruksi dan material yang vernakular, gitu ya, masih menggunakan daun-daun dan sirap. Kemudian dengan konstruksi kayu, material kayu dan konstruksi panggung. Nah, itu semua menggunakan arsitektur Banjar dengan beranjung pada sisi bagian tepian sungai, sedangkan pada rumah-rumah lanting dia sebagai rumah rakyat biasa menggunakan atap-atap pelana atau limasan. Next. Kemudian, next, Pak. Nah, sedangkan ini gambaran beberapa rumah lanting yang mengapung dengan fungsi sebagai tempat berdagang, kemudian juga sebagai tempat hunian, gitu. Karakter berdagangnya ini dibawa dari tradisi mereka membawa barang dagangan dari area hulu sungai, kemudian dibawa ke hilir bertemu di area sekitar Pasar Terapung. Awalnya seperti itu, nanti ada sejarahnya di bagian anatominya. Nah, kehidupan tepian sungai yang ada seperti ini masih bisa kita temui sekarang, walaupun memang tidak bisa dipungkiri dengan kondisi yang sudah sangat berbeda, gitu ya. Namun di Kota Banjarmasin, elemen-elemen yang menjadi bagian dari arsitektur tepi sungai, walaupun tidak banyak dan kondisinya tidak terlalu maksimal, masih bisa kita dapatkan. Next. Ini skematik hubungan dari pola ruang, kemudian juga layer-layer dari elemen arsitektur tepi sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi pada sisi permukiman vernakular diakses atau dihubungkan dengan titian, kemudian batang yang juga berfungsi sebagai area servis, kemudian rumah lanting sebagai rumah terapungnya, dan jukung sebagai alat transportasinya, gitu. Kalau di sini jukung itu yang tidak bermesin, jadi di kayu, sedangkan yang bermesin ukuran sedang sampai agak besar itu namanya kelotok, gitu ya. Jadi dia menggunakan mesin, biasanya yang masih banyak menggunakan kelotok ini untuk mereka yang berhuni berladang di seberang pulau dari kawasan Kota Banjarmasin sendiri. Jadi mereka masih menggunakan itu. Nah, cuman tren yang terakhir, alhamdulillah Kota Banjarmasin sudah sangat berbenah sehingga penggunaan transportasi air itu sudah sangat dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata, gitu. Next. Nah, ini masih bagian dari elemen arsitektur tepi sungai tadi, jadi bisa kita lihat berdasarkan zonanya, posisinya, fungsinya, dan layernya, gitu. Zonanya sama seperti di tempat lainnya, zona darat dan zona sungai, cuman di sini terbagi, ada uniknya, yaitu zona darat dan zona sungai itu masih terhubung antara zona bantaran, seperti itu. Zona bantaran yang berada di posisi tengah-tengah dengan kondisi rumah yang jika air pasang dia terendam tiangnya, jika air surut tiangnya bisa kelihatan atau kakinya. Ya, ini hampir sama seperti beberapa tempat lainnya seperti itu. Nah, kalau di tempat kami lanting itu dia tidak punya spesifikasi khusus ya. Jadi rumah sebetulnya seperti yang pernah disampaikan juga itu bahwa ini rumah rakyat, itu rumah hunian biasa gitu ya. Fungsi aslinya memang dia sebagai fungsi dagang, kemudian perkembangan selanjutnya digunakan sebagai fungsi untuk hunian. Ini beberapa gambaran potongan atau layer dari elemen arsitektur tepi sungai.
ada transportasi sungainya, kemudian bagian depan itu ada lantingnya, kemudian itu ketemu ada jamban masih ada di Kota Banjarmasin, jamban berpanggung dan jamban terapung gitu ya. Yang terapung dia biasanya menyatu dengan batang, kalau yang berpisah dia biasanya berada pada bagian titian, terakses kayak gitu. Nah, di tempat kami memang masalah jamban belum menjadi belum bisa diselesaikan gitu ya. Cuman sekarang untuk tetap menjaga budaya kehidupan sungainya itu memang sekarang sudah banyak dibuatkan jamban-jamban dengan menggunakan septic tank biopil gitu. Belum seperti kalau di Kabupaten Banjar sudah sangat tegas, mereka akan membasmi semua jamban yang ada gitu. Jadi 2 tahun terakhir ini sudah jalan, mereka menggantinya benar-benar tidak boleh ada jamban lagi karena itu berkaitan dengan moto kota Kabupaten Banjar sendiri, Kota Martapura sebagai kota religius gitu ya, mereka inginnya yang berwudu di sungai, kemudian juga yang menggunakan air sungai itu benar-benar program penataan tepi sungainya itu akan mempertahankan permukimannya, tapi bukan jamban yang langsung cubluk ke sungainya seperti itu. Nah, kalau di Kota Banjarmasin masih berupaya menatanya, tapi masalah penataan jamban itu belum menghilangkan, cuma mengatasinya dengan tadi septic tank biopil. Next. Selanjutnya di sini gambaran kampung di tepi Sungai Martapura. Di sini dikenal dengan istilah Kampung Sasirangan karena banyak sekali pengrajin sasirangan yang berada di kampung ini. Satu-satunya kampung yang masih memiliki banyak rumah lanting gitu ya. Banyaknya ini bisa dikatakan 13 rumah lanting itu yang tersisa di sini dengan kondisi yang tidak ada membangun baru ya di sini. Ini rata-rata rumah lanting yang sudah lama yang dibangun dari awalnya mereka memang untuk berhuni atau berdagang. Nah, kondisinya memang tidak semua layak huni gitu ya, dalam artian dari segi kualitasnya itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Ini beberapa kali program rumah lanting di sini dibantu oleh kampus juga, kita mengadakan bedah rumah lanting, kemudian juga dari instansi pemerintah itu membantu juga dengan menambahkan beberapa pengapung dan juga proses penggantian material atap gitu. Mudah-mudahan satu-satunya kampung yang dengan banyak rumah terapung ini bisa menjadi gambaran atau warisan budaya dari rumah terapung tadi, karena seperti terjadi di beberapa tempat, contohnya di ruang publik kami, ruang publik Kota Banjarmasin itu di pinggiran Sungai Martapura yang persis berhadapan dengan Masjid Sabila. Di situ dulu rumah lanting juga ada, tapi karena berkaitan dengan proses penataan untuk menjadikan ruang publik, rumah lantingnya dipindahkan, digusur lah gitu. Nah, beberapa bagian ada yang berpindah ke tempat sini di area Kampung Sasirangan. Ini titik-titik rumah lantingnya masih ada, ini sudah habis kami ekspor, kemarin juga ada dari S2 UGM datang ke sini juga, karena inilah yang bisa menjadi apa ya istilahnya lokus yang masih dapat diteliti lebih lanjut gitu ya, elemennya masih lengkap, ada titian, ada batang, ada jamban, rumah RBS, RTS itu masih cukup lengkap di area ini. Next. Selain rumah existing yang sudah ada gitu, mereka memang tidak ada pembangunan baru yang khusus direncanakan gitu ya. Tapi di sini konsep bergotong royong dan mempertahankan rumah lanting itu masih ada. Ini ada salah satu rumah lanting yang sudah rusak gitu ya, kemudian miring, pengapungnya itu sudah tidak bisa menahan lagi. Nah, kemudian ini atas inisiatif warga, ini rumahnya ditinggalkan penghuninya, dia numpang ke tempat lain gitu ya. Kemudian inisiatif warga, rumah tadi dipindahkan ke bagian yang masih cukup dalam airnya, sehingga lebih memungkinkan pengapungnya bertahan gitu ya. Karena pada beberapa bagian sisi sungai ini, sungainya cukup tinggi sedimennya, sehingga ketika sungai itu surut, bagian rumah lanting bawahnya itu langsung ke tanah gitu. Itu salah satu proses mempertahankan atau menjaga dari elemen rumah lanting. Next. Kemudian dari proses selain rumah lanting tadi, next, beberapa bagian di tepian sungai itu juga banyak digarap ya, ini salah satunya saja. Jadi dari program Kota Tanpa Kumuh itu karena tingginya tingkat kumuh di Kota Banjarmasin itu berada sebagian besar di tepian sungai gitu ya. Seperti kita ketahui bersama, memang disitulah banyak sekali rumah-rumah yang tidak mampu
diperbaiki secara kualitasnya gitu ya. Nah, dari program pemukiman tepian sungai selain kawasan Kampung Biru dan Kampung Hijau, di sini tidak saya tampilkan, ini adalah salah satu upaya mereka gitu ya, upaya kota juga, sehingga mereka tetap mempunyai keterhubungan dengan tetangga sekitarnya, mereka tetap bisa mengakses sungai, dan juga mereka bisa hidup secara lebih layak gitu. Jadi titiannya ditambahkan di bagian sisi belakang rumah sehingga rumahnya menjadi menghadap ke titian. Kemudian titian tadi juga beberapa bagian diberikan dinding yang bisa dibuka fleksibel sehingga mereka bisa menjadikan juga sebagai ruang berkumpul atau ruang warga antar sesama tetangganya. Ini salah satu solusi dari mana menangani di tepian sungai tadi. Next. Nah, ini gambaran tipologi setting dari pemukiman tepi sungai. Jadi selain pola rumah lanting tadi tidak hanya berada pada bagian depan gitu ya, tidak hanya berada pada sisi yang berkaitan dengan bantaran sungai. Ternyata juga ada pola-pola yang dibentuk secara tidak disadari oleh masyarakat setempat gitu ya. Ada yang membangun langsung lurus titiannya dari jalan, langsung mentok rumah lanting terhubung gitu ya. Kemudian ada juga yang membikinnya bercabang. Ini percabangan ini ada sejarahnya juga. Jadi ketika rumah lanting di tempat lain itu tergusur atau dipindahkan karena ada pembersihan untuk meningkatkan kawasan tepian sungainya, rumah lanting tadi dia mencari area yang memungkinkan dia untuk bertambat. Nah, beberapa bagian ada yang bertambat kepada rumah lanting yang sudah ada, kemudian dia menambahkan titian untuk mengakses ke jalannya. Pola-polanya dari yang langsung, kemudian bercabang, kemudian juga itu dikaitkan dengan akses langsung, namun fungsinya itu berkaitan dengan bantaran, dan juga yang berbelok dan membentuk gang gitu ya, tidak langsung dengan fungsi dagang, kemudian fungsi hunian ataupun fungsi dengan kaitannya dengan keduanya. Oke, next. Nah, dari elemen arsitektur tepi sungai tadi yang betul-betul digunakan untuk hunian gitu ya, itu ada 3 jenis. Jadi ada rumah tepi sungai, rumah bantaran sungai, dan rumah lanting. Nah, yang rumah tepi sungai ini dia berada di sisi sungai yang menghadap di atas lahan rawa yang menghadap ke sungai dan menghadap ke jalan. Biasanya seperti itu. Kalau dia berada pada lapisan depan. Nah, pemilik rumah tepi sungai yang berada menghadap jalan ini tadi pada contoh gambar kelihatan seperti ini biasanya juga memiliki hak atas sungai yang ada di depannya. Jadi ketika ada rumah lanting yang ingin bertambat, rumah lanting yang ingin menetap di situ gitu, ataupun rumah bantaran gitu, dari sejarahnya mereka harus mendapatkan izin dan membayar bertambat kepada rumah yang berada di tepi sungai tadi gitu. Sampai saat ini di beberapa tempat, terutama tadi di Kampung Sasirangan yang saya ceritakan itu, mereka masih membayar juga izin bertambat sekitar 100.000 1 tahun gitu ya, selama setahun kepada pemilik rumah tepi sungai yang berada di linear dengan area mereka ingin membangun lanting tadi. Ini beberapa gambarannya, anatomi menggunakan tiang berpanggung gitu ya, kemudian pola ruangnya biasanya yang kalau dari sejarah dia seperti rumah Banjar, memiliki anjung di tepi kiri kanannya, kemudian juga memiliki palataran pada bagian area penerima, dan yang terakhir memiliki padapuran dan pebanyuan pada sisi belakangnya gitu. Nah, ini pola umum pada rumah Banjar yang berada pada tepian sungai gitu. Sebetulnya keseluruhan dari Kota Banjarmasin itu ya, dan sebagian besar di Kalimantan Selatan itu memang hanya memiliki, dia berada di arsitektur di lahan rawa gitu ya, lahan basah, di lahan basah. Jadi ada rawa, sungai gitu. Nah, sedangkan kondisi tanah keras itu di Banjarmasin tidak ada ya, itu sudah setelah melakukan pengurukan atau penambahan material sehingga rumah-rumah tersebut bisa berada di atas tanah keras gitu ya, atau di beton gitu. Nah, ini gambaran aktivitas kegiatan yang berada atau kemudian pola-pola ruang yang ada di dalamnya, kemudian anatomi dari bagian struktur rumah sama seperti rumah Banjar yang beranjung gitu. Next. Nah, yang kemudian yang kedua, anatomi rumah bantaran sungainya. Nah, yang kalau bantaran sungai ini dia sisi kakinya terendam ketika sungai pasang gitu ya. Kalaupun tidak pasang juga ini biasanya jarak memang sampai ke bagian bawah itu tidak terlihat gitu ya. Dia biasanya selalu terendam air sehingga menggunakan banyak tiang-tiang kayu gitu. Kemudian juga
menggunakan material yang ada sekarang, menggunakan material alami banyak sekali, walaupun ada ternyata beberapa rumah beton juga yang membangun di atas bantaran sungai gitu, dengan kondisi struktur yang memungkinkan. Nah, Banjarmasin sudah memiliki perda rumah panggung gitu ya. Jadi sekarang karena melihat banyak sekali tumbuhnya perumahan-perumahan yang menguruk gitu ya, sehingga dikeluarkan oleh pemerintah kota itu perda rumah panggung. Jadi diberlakukan bahwa pembangunan baru harus menggunakan struktur panggung sehingga tidak ada lagi penumpukan yang sering terjadi banjir karena tidak punya lagi area resapan air gitu ya. Walaupun perda tersebut belum berlaku secara maksimal gitu ya, karena memang masih perlu pendekatan khusus gitu ya. Dua hal yang menarik dari Kota Banjarmasin selain mengeluarkan perda rumah panggung juga berani melarang pembuangan plastik ya, penggunaan plastik. Jadi di tempat kami Banjarmasin itu toko-toko kemudian retail-retail itu tidak boleh menggunakan plastik gitu ya, jadi harus menggunakan bahan daur ulang atau membawa sendiri peralatan membawa belanjaan seperti itu. Untuk pasar tradisional baru dimulai tahun ini, kalau yang untuk toko-toko besar sudah dari 2 tahun yang lalu. Selain, jadi tadi ini yang rumah bantaran sungai, saya kembali lagi ya. Jadi di bantaran sungai ini ada beberapa lapisan gitu ya. Kalau dia di tepi sungai yang kecil, rata-rata cuma 1-2 lapisan. Tapi ketika dia berada pada sungai yang cukup besar, seperti di sungai Alalak atau Barito, itu bisa sampai 8 lapisan. Gitu. Tapi komposisinya hampir sama, pola ruangnya hampir sama, cuman beda di panjang atau di bagian pemilihan material. Next. Yang mohon ketiga, maaf, yang terakhir. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Oh ya Allah, oke, saya ngebut ya, maafkan. Bagus sekali, tapi sayang saya mau putus, tapi mengingatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ria. Oke, ini anatomi rumah lantingnya, jadi bisa dilihat sendiri gitu ya, bahwa ini menggunakan pengapungnya yang membedakan dengan rumah lainnya. Leksikal dari rumah lanting itu sendiri ada 2, bahwa terikat pada pengapungnya dan pada kata lantingnya. Itu yang akan menjadi rekomendasi untuk membangun rumah lanting yang baru. Saya cepat aja, next. Jadi rumah lanting itu sendiri sebetulnya ada 2 macam gitu ya, pada 2 daerah Kalteng dan Kalsel. Di Kalteng itu dia menggunakan tradisi merantau sehingga terjadinya rumah lanting tadi dari perjalanan waktu, dari hanya menggunakan pengapung sampai menjadi sebuah rumah itu perjalanan waktu sampai dia ke Kota Banjarmasin. Sedangkan rumah lanting yang berada di Kota Banjarmasin sendiri yang datang dari hulu sungai Kalsel itu dia merupakan rumah yang dibawa sebagai tradisi berdagang karena membawa barang dagangan, kemudian dia sampai ke pasar terapung, kemudian bertambah hingga menetap seperti itu. Next. Nah, ini sudah cukup rinci sebetulnya karena kami sangat concern di perumahan terapung ini ada 3 macam rekomendasi kami. Jadi yang pertama adalah pertahankan lanting existing, kemudian membuat lanting pengembangan tapi tetap menggunakan pola desain vernakular, dan yang terakhir ada inovasinya yaitu lanting pengembangan dengan desain baru dan material baru. Ini 2 sudah dibangun dan selesai, kemudian bisa difungsikan lagi di awal tahun depan. Next. Dari tadi komponen arsitektur tepi sungai itu tidak berjalan, mungkin sama seperti di kota lainnya ya, di sini mengalami degradasi, mengalami perubahan, tetapi secara garis besar itu memang core culture-nya Kota Banjarmasin itu sendiri masih punya keterikatan pada tempat di sungai itu sendiri gitu. Jadi perubahan pada pola berhuni, kekerabatan menjadi ketetanggaan, kemudian fungsinya menjadi lebih produktif, materialnya menjadi lebih kekinian, itu semua juga dialami di Kota Banjarmasin. Seperti itu. Tapi budaya kehidupan sungainya masih sangat bisa dipertahankan dan masih berpotensial untuk ditingkatkan. Ya, next. Ini beberapa bagian dari proses berhuni tepi sungai, dari hanya rumah 1 lapisan, kemudian datang lanting bertambat, kemudian yang rumah tepi sungai membangun juga rumah bantaran, kemudian rumah lantingnya itu berdagang membangun rumah bantaran sebagai tempat memproduksi dagangannya. Dan seterusnya seperti itu, sehingga lama-kelamaan menjadi semakin kompleks unsur tepian sungai di Kota Banjarmasin. Next. Ini beberapa overlay aktivitas atau kegiatan yang terjadi pada unsur-unsur atau elemen tepian sungai gitu ya. Jadi pada rumah bantaran, pada lanting, pada titian, pada batang, itu selalu terjadi aktivitas antara sesama penghuni. Ada kegiatan komersil, ada kegiatan ketetanggaan, kemudian juga ada kegiatan menggunakan fungsi sungai sebagai sumber air, sumber transportasi, juga sebagai sumber untuk tempat bermain anak seperti itu. Ini ada 2, next.
ada 2 skematik, tapi semuanya berkaitan dengan semua unsur elemen tepi sungai tadi yang ada di Kota Banjarmasin. Next, ini yang tadi saya bilang bahwa semua perubahan yang terjadi ketika pada fase 1, sungai sebagai eksistensi sungainya sungai sebagai ekstensi permukiman, kemudian masuk jalur darat pada fase pertengahan, sehingga terjadi koeksistensi antara sungai dan darat sampai kepada jalan utama darat, itulah yang menjadi paling paling dominan. Nah, tapi dari keseluruhan transformasi tadi, core culture-nya atau adat budaya kehidupan sungai itu masih ditemui di beberapa lokasi gitu, sehingga ketika ingin mempertahankan atau ingin menjaga segala perubahan itu sendiri adalah budaya kehidupan sungainya tadi masih sangat bisa dikenali dan ditingkatkan lagi. Next, ini beberapa gambaran yang sudah kami lakukan dari kampus. Alhamdulillah kampus sudah cukup dipercaya gitu ya, sehingga beberapa desain, kajian, kemudian dari pembuatan master plan sampai beberapa DED, Fakultas Teknik selalu diajak gitu, selalu digandeng. Alhamdulillah, jadi beberapa bagian itu kami cukup menjaga adalah semudah-mudahan gitu perencanaan atau desain yang ada di kota itu selalu bisa berbasis riset gitu ya, sehingga fungsi kampus atau fungsi akademisi itu sendiri bisa menjadi pendamping pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Next. Ini beberapa singkat ringkas saja, beberapa gambaran riset yang sudah kami lakukan. Next, gambarnya. Ya, ini kemudian lanjut, next. Ada 8 kalau tidak saya yang saya masukkan contoh di sana, kawasan wisata budaya Banjar, kemudian perencanaan veteran, sungai veteran, kemudian juga sampai kepada next. Sampai kepada master plan Kampung Iwak, kemudian kami membuat landmark juga di tepian Sungai Burung Kenanga, ini tahun ini dibangun, next. Tahun ini sedang dibangun, bantuan dari pemerintah pusat, dari World Bank, next. Ya, lanjut terus sampai ke bawah. Penataan kumuh di kawasan Cempaka, ini di Banjarbaru. Kemudian next, ini yang di Kabupaten Banjar, next, ini di Kota Banjarbaru, di Cempaka, area Cempaka, kemudian ini di Kota Banjarbaru juga, ini kami di area tepian sungai yang berada di pusat kota, itu cuma 0,5 hektar, tapi desainnya sangat diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi wisata karena dia berada di tengah kota. Next. Nah, ini yang di bagian bawah ini beberapa usulan desain kami kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Ada galeri rumah lanting, kemudian next, posisi dan penempatannya ketika dia berada di sungai, di Pasar Terapung, next. Ini juga rumah lanting dengan konsep berderet sehingga dia menjadi satu pola kain sasirangan yaitu Haris Gagatas, next. Ini juga dengan pola yang lebih variatif lagi, next. Ini khusus untuk rumah lanting, jadi dari 3 rekomendasi tadi, rumah lanting existing, rumah lanting pengembangan, rumah lanting penakular, yang ini rumah lanting pengembangan. Next, ini dibangun, tahun ini selesai, ini sudah seperti ini akan diresmikan, alhamdulillah dengan dana yang minim, sebetulnya dari dana insentif daerah, sebesar 199 juta, makanya menggunakan material pengapung yang beberapa batang lok dan diperkuat dengan drum plastik, gitu, tidak bisa menggunakan material EPS ya, karena ini saja pengapungnya itu hampir sepertiga dari anggaran. Next, yang kedua galeri lanting di Sungai Jingah, ini galeri terapung Sungai Jingah, ini juga sudah selesai, dananya minim juga, tapi alhamdulillah bisa rampung. Nah, sebetulnya pengapungnya ini juga cukup mengkhawatirkan karena masih harus ditambahkan lagi, ketika dinaiki 10-15 orang itu agak next. Ya, nah ini udah jadi, dalamnya itu akan digunakan untuk memajang produk kain sasirangan yang ada di Kampung Sungai Jingah. Next, ini yang terakhir rumah lanting penakular, ini akan dibangun tahun depan yang akan digunakan untuk para peneliti di Stasiun Riset Bekantan. Mereka memang minta, ini para bule-bule yang minta dibangunkan yang benar-benar khas Kota Banjarmasin gitu lantingnya. Next, habis kalian. Next. Nah, ini yang terakhir, ini alur yang tadi sebentar kembali. Nah, ini dari sekian banyak kerjasama kami mendampingi pemerintah daerah gitu ya.
sangat penting sekali ketika kampus itu turun langsung sebetulnya ya, program kita magang, mahasiswa kerja praktek, mahasiswa tugas akhir, kemudian juga kita menjadi anggota Pokja, dan beberapa usulan gitu. Kami diawali dari mengajukan usulan proposal, kami bikin proposal, kemudian kami mengajukan beberapa desain yang kami entah tidak tahu kapan dibaca dan kapan diwujudkan gitu ya. Ternyata dari tahun 2015 akhir sampai sekarang 2020, alhamdulillah beberapa diapresiasi gitu, sehingga ketika kami mengusulkan pembangunan daerah berbasis riset itu cukup diperhitungkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf waktunya kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Insinyur. Maaf, Ibu Dr. Ida Mentayani, STMT, masih muda ya STMT ya. Atas paparannya, karena tadi saya agak menyayangkan kalau sehat gitu, jadi beri kelonggaran waktu 5 menit. Nah, ya, semoga hari ini, pagi ini kita masih bisa menyelesaikan semuanya dengan waktu ya. Tadi paparan sangat komprehensif dari tataran teoritis sampai dengan praktis ya, usulan desain dan perencanaan. Saya kira ini nanti akan menggugah pertanyaan dari para peserta yang bisa mulai mengajukan lewat chat ya. Baiklah, saya akan langsung melanjutkan dengan pemerasaran atau pemateri kedua. Saya persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Naidah Naing, STMT. Ya, sekarang kita beralih ke danau. Tadi dari sungai kita ke danau. Iya, silahkan Ibu Naidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang telah hadir di sini, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Unhas, Prof. Bahar, kemudian Ketua Jurusan Arsitektur, Pak Dr. Edward, Ibu Ria sebagai moderator, Pak Musen sebagai host, kemudian para pembicara, para pengulas, Pak Sarwadi, Prof. Yosef, terima kasih juga para senior-senior saya yang telah hadir di sini juga, guru-guru saya, para mahasiswa, arsitek, rekan-rekan saya juga yang banyak saya kira hadir di tempat ini. Baiklah, saya akan memulai untuk membahas bagaimana berarsitektur di air pada permukiman mengapung di Danau Tempe. Kalau tadi Ibu Ira itu di sungai, saya membahas ini khusus di danau ya. Next. Ya, saya kira permukiman di danau ini banyak sekali terdapat di beberapa di dunia ini ya. Kalau di Indonesia saya kira sangat kurang sekali, beda dengan permukiman yang ada di sungai ataupun yang ada di laut ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa lihat salah satu rumah mengapung yang sudah ada juga sejak dulu, yaitu permukiman di atas danau yang ada di Kampung Ayapo, Sentani Timur ya. Kemudian ada di Danau Tempe. Tapi kalau di dunia saya kira banyak sekali pemukiman-pemukiman mengapung seperti yang ada di Santa Cruz, Amerika. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah permukiman mengapung tradisional ya, tradisional. Karena beberapa permukiman mengapung juga ada yang sudah modern seperti yang terdapat di Belanda dan ada juga di Cina, di Venice dan sebagainya. Tetapi beberapa di dunia juga telah memiliki permukiman mengapung ya, seperti di Guatemala, kemudian di Shousan, Cina, juga ada di Thailand, ada di Itali, ada di Halong Bay, Vietnam, kemudian ada juga di Meksiko, ada juga desa yang terbuat dari alang-alang di atas air itu ada di Peru dan sebagainya. Nah, salah satu yang ada di Indonesia yang mungkin sudah banyak orang yang mengenal juga, terutama para wisatawan, adalah permukiman mengapung yang ada di Danau Tempe. Khususnya di sini adalah permukiman mengapung suku Bugis. Next, Pak. Jadi pemukiman mengapung yang ada di Danau Tempe ini terletak di Sulawesi sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Pak B. Ya, terletak di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi sebelum
terjadi Danau Tempe ini, saya ingin menceritakan dulu bahwa dulu terjadi 4 tahap perubahan kondisi fisik di Danau Tempe ya. Yang pertama itu pada saat sebelum Masehi, sebelum Danau Tempe ini terbentuk, Sulawesi Selatan itu masih terpisah dari Pulau Sulawesi pada umumnya. Jadi antara Selat Makassar dengan Teluk Bone itu masih bisa dilalui oleh kapal besar. Bukti bahwa ini pernah dilayari oleh kapal-kapal besar adalah tahun 1970 itu ditemukan sebuah jangkar besar di Danau Tempe dan sekarang berada di Museum Kota Sengkang, dapat ditemui sampai sekarang. Kemudian pada abad ke-14 terjadi pendangkalan di muara-muara laut tersebut, sehingga pada ujung Selat Makassar dan juga ujung Teluk Bone itu mulai dangkal, sehingga terjadi pergeseran lempeng juga, sehingga Sulawesi Selatan ini mulai sedikit demi sedikit merapat ke Sulawesi. Kemudian pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, Sulawesi Selatan ini sudah, karena pendangkalan terus terjadi, Sulawesi Selatan ini terus merapat ke Pulau Sulawesi hingga sekarang, sehingga sisa-sisa muara sungai, sisa sungai laut yang menghubungkan dua lempeng tadi ini terbentuk sebuah danau besar. Salah satunya adalah Danau Tempe. Saya kira itu sejarah kenapa Danau Tempe ada. Kalau kita bertanya sebenarnya apa sih arti tempe itu? Kalau tempe kan sehari-hari kita pakai untuk sebagai lauk pauk ya. Tapi dari beberapa buku yang saya baca, saya utak-atik di semua buku-buku sejarah, memang sebenarnya tempe di dalam bahasa Bugis itu tidak ada, cuma pernah disinggung di salah satu epik yang terbesar ya, seperti Mahabharata. Tapi kalau di Sulawesi Selatan itu adanya Lagaligo, memang pernah disebutkan di situ ada kata tempe, tetapi tidak dijelaskan apa arti sebenarnya tempe itu. Di situ hanya disebutkan bahwa ada sebuah samudra yang besar, namanya Tempe, yang sekarang ini kita sebut sebagai Danau Tempe. Saya kira begitu. Saya kira next, Pak. Tabe. Ya, silakan next, Pak. Ya, ini adalah karakteristik zona Danau Tempe. Jadi di Danau Tempe itu seperti kalau di danau-danau lain ya, tapi sebelumnya Pak, kalau di danau-danau lain mungkin beberapa pemanfaatan yang bisa dilakukan di atas danau, demikian pula di Danau Tempe ini ada beberapa zona ya. Zona yang pertama itu yang zona terbesar yang sebenarnya menyebabkan orang menghuni di atas air itu adalah adanya zona penangkaran ikan. Jadi zona penangkaran ikan ini terdiri atas beberapa nama ya, sebutan berdasarkan waktu panen ya, waktu penangkaran ikannya. Ada namanya zona Capeang, ada zona Palawang, ada zona Bungkatodo, dan ada zona Makajalala. Nah, zona-zona ini sebenarnya hanya dipahami secara tradisional oleh nelayan-nelayan yang ada di Danau Tempe yang dipimpin oleh namanya Macoa Taparang. Jadi Macoa Taparang itu secara adat di situ adalah tetua adat yang ada di Danau Tempe. Kemudian ada yang kedua adalah pemukiman mengapung. Yang ketiga adalah zona vegetasi dan fauna, zona perlindungan. Jadi ini adalah satu-satunya danau di dunia ini yang memiliki zona perlindungan sejak zaman Belanda, itu ada di Danau Tempe. Sebentar mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut seperti apa itu zona perlindungan. Kemudian ada juga secret area atau zona keramat. Saya kira mungkin di semua tempat ada area-area keramatnya, tetapi di Danau Tempe ini benar-benar area keramat ini diekspos. Ada 11 tempat, 11 titik dari saya mengelilingi danau bertahun-tahun itu, ada 11 titik yang saya temukan area-area keramat ini, dan apa hubungannya dengan permukiman mengapung, sebentar saya akan jelaskan secara detail. Saya kira next. Jadi ini yang zona penangkaran ikan ya, Tabe. Zona penangkaran ikan tadi ini seperti saya jelaskan, jadi sebenarnya zona penangkaran ikan ini yang disebut ada Capeang, Bungkatodo,
maka Jalalah Palawan itu adalah area radius mereka menangkap ikan. Misalnya dalam Januari sampai Februari itu area apa, Februari sampai Maret area apa. Jadi ini di sana ada memang aturan-aturan tradisional yang juga sudah diperdakan yang berlaku bagi masyarakat nelayan tradisional yang ada di sana. Saya kira next, Pak. Kemudian zona yang kedua yang ingin saya bicarakan secara detail adalah zona pemukiman mengapung. Jadi alur pembicaraan kita hari ini adalah karena kita adalah arsitek membicarakan tentang arsitektur air, jadi saya ingin berbagi bagaimana sih sistem orientasi pemukiman mengapung yang ada di Danau Tempe, bagaimana pengaturan lokasi dari rumah mengapung yang ada di Danau Tempe, bagaimana tipologi pemukimannya, apakah dia menetap di atas air atau berpindah-pindah di atas air, sebentar kita akan bahas juga, dan tipologi huniannya seperti apa, apakah bagaimana bentuk transformasi dari tipologi dari hunian-hunian yang ada dari tradisional Bugis menjadi rumah vernakuler yang ada di atas danau. Next, Pak. Ini adalah karakteristik tipografi Danau Tempe. Jadi Danau Tempe ini adalah tipe danau eutropis. Jadi kalau tipe danau eutropis itu bentuknya seperti cawan, seperti mangkuk ya. Jadi semakin ke dalam itu dia semakin ke tengah, semakin dalam. Di mana sungai Danau Tempe ini dialiri oleh beberapa sungai besar, yaitu Sungai Bila dari utara, Sungai Welana dari selatan, dan juga ada Sungai Sadang. Tapi juga ada muara sungai-sungai kecil seperti Sungai Lawo, Sungai Batu-Batu, dan Sungai Biloka. Namun demikian, dari beberapa sungai yang bermuara di Danau Tempe ini, hanya satu sungai yang mengeluarkan air dari situ, yaitu hanya Sungai Cenrana saja. Jadi pada saat musim banjir atau musim hujan, debit air yang masuk ke danau tidak sebanding dengan debit air yang keluar dari danau. Karena yang masuk itu ada beberapa sungai besar dan kecil, tetapi yang keluar itu hanya satu sungai, yaitu Sungai Cenrana, ya, Sungai Cenrana saja. Nah, ini pada saat kondisi banjir, tiap tahun di Wajo itu terjadi kenaikan air bahkan sampai ke daratan. Nah, kita lihat foto yang ada di sini, itu adalah foto sebelah kiri, foto pada saat kondisi banjir, ya. Jadi ini setiap tahun dialami. Ini bahkan ada tahun-tahun tertentu, ya. Rumah itu tergenang bahkan sampai di atap. Jadi orang-orang yang berada di rumah tersebut yang tidak mau meninggalkan rumahnya, biasanya dia akan membongkar bubungan atap dan perahunya akan ditambatkan di atap tersebut. Dan ini sebuah pemandangan yang bagi kita sangat mengerikan, ya mungkin, tapi bagi masyarakat sana itu biasa saja karena itu adalah sudah budayanya mereka tinggal di atas air dan tinggal di daerah bantaran sungai, bantaran danau yang tiap tahun selalu tergenang air, dan mereka juga tidak mau pindah. Dari beberapa survei yang saya lakukan, mereka tidak mau pindah karena memang mereka ketergantungannya terhadap air itu sudah sangat tinggi sejak puluhan, ratusan tahun yang lalu. Saya kira next, Pak. Silakan. Ini karena adanya kondisi iklim yang ada di danau, ya seperti yang ada juga di sungai, ada juga di laut, bahwa di sini akan mengalami musim kemarau dan musim hujan. Jadi pada saat musim kemarau, air danau itu akan surut. Bahkan beberapa tahun, mungkin selang waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, Danau Tempe ini pernah kering. Pernah beberapa kali kering. Bahkan selama periode saya 10 tahun ini, sudah 2 kali kering, ya, 2 kali kering. Bahkan saya pernah mengendarai mobil di tengah-tengah danau karena ingin membuktikan apakah benar danau ini kering atau tidak. Kemudian pada saat kering, danau ini digunakan oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam palawija. Tapi pada saat hujan kondisinya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Saya kira next, ini gambarnya bisa diklik. Gambarnya ini ya, silakan diklik.
Baik, jadi kita lihat ini adalah level air pada saat kondisi banjir dan juga pada saat kondisi surut. Jadi pada saat kondisi banjir, air danau itu meluap hingga ke daratan dan akan menggenangi rumah-rumah yang ada di daratan bahkan sampai ke atap. Tapi pada saat kering, air danau itu akan surut, itu level yang paling bawah, bahkan sampai kering. Jadi rumah-rumah mengapung yang ada di situ tetap berada di tempat hingga menunggu air naik lagi. Silakan next, Pak. Karena kondisi iklim yang ada di Danau Tempe itu terjadi banjir, kemarau, inilah yang menyebabkan rumah di Danau Tempe itu berpindah-pindah dari pinggir ke tengah, dari tengah ke pinggir, bahkan waktu berpindahnya itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, dia stay di tempat tertentu lalu kemudian berpindah lagi. Jadi ini adalah pemukiman mengapung satu-satunya di dunia yang berpindah. Jadi beberapa yang saya sudah survei rumah-rumah mengapung yang ada di dunia seperti di Vietnam, Kamboja, mungkin di Amerika, di Eropa juga, semua itu stay menetap di atas air, termasuk rumah-rumah yang ada di Kalimantan juga, tetapi juga yang ada di Jayapura, di Danau Sentani, tapi satu-satunya di dunia yang berpindah mengapung setiap saat itu berdasarkan ketinggian air, hanya ada di Danau Tempe. Jadi ini kita lihat pada saat musim kemarau, rumah yang sebelah kiri itu berada di tengah danau, karena air sudah semakin surut. Kemudian pada saat musim hujan atau air lagi naik, rumah mengapung itu bisa berada di tepi danau. Tapi bisa diklik foto yang bagian bawah supaya kita bisa lihat semua bagaimana rumah mengapung itu mendekati daratan dan mendekati rumah yang ada di daratan. Nah, ini yang bagian kiri yang ada pohon enau ini ya. Ini adalah rumah mengapung yang lagi mendekati daratan karena air danau naik. Ya, sehingga aksesibilitas ke daratan itu menjadi lebih dekat. Tapi pada saat air danau lagi surut, aksesibilitas dari daratan itu sangat jauh, sehingga mereka menarik lagi rumah mengapungnya ke tengah danau. Saya kira begitu, Pak. Silahkan di next. Ini adalah bagaimana kita melihat orientasi pemukiman mengapung. Karena pemukiman mengapung ini berpindah-pindah, ya, orientasi rumahnya juga itu berpindah-pindah berdasarkan musim ya, musim. Di sana itu ada namanya orientasi rumah, kalau orang Bugis namanya Angoloa Bola. Jadi Angoloa Bolo ini atau orientasi rumah ini di rumah mengapung itu setiap saat bisa 24 jam itu berubah-berubah. Tetangga kita juga setiap 5 menit juga. Lain lagi, berubah lagi karena masing-masing rumah itu berputar berdasarkan arah angin yang bertiup pada saat itu. Jadi kalau pada saat itu didominasi oleh musim barat, ya kalau orang sana bilang bare, rumah itu semua menghadap timur walaupun secara poros. Pada porosnya, pada tiangnya 24 jam itu pada kalau kita nginap di sana itu akan berputar ya, berputar selama 24 jam dan besoknya akan kembali pada posisinya lagi. Karena angin kalau malam mungkin ada yang pada saat angin kencang atau angin tidak kencang, itu tergantung dari arah anginnya. Demikian pula sebaliknya, orientasi rumah pada saat musim timur itu didominasi menghadap ke arah barat. Saya kira gitu. Next, Pak. Jadi itu perbedaannya antara rumah di daratan dengan di rumah di laut. Orientasinya rumah di darat itu bersifat tetap, tetapi orientasi rumah mengapung yang ada di danau ini berubah-ubah. Kemudian ini kita lihat ya apa akibat daripada orientasi rumah mengapung yang berubah-ubah itu. Yang pertama tentu penyinaran sinar matahari ke dalam ruangan juga berubah-ubah. Beda kalau rumah di darat misalnya kalau rumah kita menghadap ke timur, pada saat pagi hari kita mendapatkan sinar matahari dari timur secara full, tetapi di atas di atas rumah mengapung di Danau Tempe ini tidak, ini berubah-berubah. Kemudian angin yang masuk ke dalam rumah juga ikut berubah-berubah ya karena itu tadi perputaran rumah pada porosnya. Kemudian
kiblat dalam rumah juga akan berpindah-pindah. Ini yang sangat menarik sekali. Jadi kalau kita biasanya di rumah arah kiblatnya tetap ya. Misalnya di depannya kita itu ada lemari ya, menghadap lemari terus. Tapi kalau di sini tidak. Kiblat itu di dalam rumah kita harus menyesuaikan dengan satu titik yang harus kita lihat dari jauh kejauhan bahwa itu adalah arah kiblat kita. Jadi di dalam rumah bisa saja kita menghadap ke dapur, bisa kita menghadap ke ruang tidur, dan itu akan berubah-berubah dalam 5 kali waktu sholat. Saya kira itu yang sangat menarik sekali, sehingga para wisatawan yang datang ke sana mengatakan bahwa bermukim di rumah mengapung Danau Tempe ini sama dengan kita berada di dunia lain, gitu. Kemudian dinding sekeliling rumah juga akan sangat sehat karena diterpa sinar matahari secara bergiliran, bergantian ya. Tidak hanya dinding belakang aja terus kena sinar matahari barat, tapi akan berputar, akan berubah-berubah. Saya kira demikian. Saya kira next Pak, tentang orientasi rumahnya. Sekarang kita ke alur transformasi bentuk hunian. Jadi sebenarnya masyarakat nelayan yang tinggal di pemukiman mengapung ini adalah juga masyarakat nelayan yang tinggal di permukiman tradisional yang ada di daratan di sekitar situ ya. Dalam hal ini mereka bermukim di atas rumah panggung tradisional Bugis. Jadi awalnya transformasinya itu berawal dari itu tadi, kondisi iklim di Danau Tempe menyebabkan danau itu mengalami pasang surut. Pada saat air pasang naik, mereka biasanya hanya menambatkan rumahnya pada posisi transformasi nomor 1. Jadi awalnya rumah itu dibangun di atas di pinggir danau ya. Ini mungkin sama transformasinya sama transformasi yang ada di suku Bajo. Tapi yang saya pelajari, yang saya baca, suku Bajo itu terbalik ya. Kalau ini dari darat ke air, kalau suku Bajo itu dari air ke darat. Ya, transformasinya seperti itu. Karena memang dia berasal dari manusia perahu. Kalau di Danau Tempe ini tidak, dia berasal dari manusia darat ke manusia rakit, gitu. Jadi sangat terbalik sekali mungkin apa yang dipaparkan oleh Ibu Syahriana sebentar ya. Beda lagi dengan Ibu Ira tadi. Dan ini transformasinya sebenarnya dari rumah tradisional yang dibangun di pinggir sungai. Tetapi fungsi rumah ini tidak sebagai tempat tinggal, tetapi hanya sebagai tempat menyimpan peralatan nelayan dan juga untuk menambatkan perahu di pinggir sungai. Kemudian pada saat kemarau, air semakin surut ke tengah. Mohon maaf, Ibu Ida. Menarik sekali materinya, namun dengan terpaksa saya ingatkan waktunya 3 menit lagi. Oh iya, baik. Jadi transformasinya seperti ini. Jadi dia dari rumah di atas air, kemudian mereka mulai membuat rakit di atas danau. Rakit ini dibawa kemana-mana pada saat mereka lagi menangkap ikan, ditempatkan di perahu. Kemudian karena sudah semakin jauh dari daratan, mereka sudah mulai membuat atap ini sebagai tempat perlindungan. Ini mungkin teori Prof. Yosef ya, yang menyatakan bahwa arsitektur Nusantara itu dimulai dari sebenarnya kita hanya butuh pernaungan. Perlindungan itu belakangan. Nah, ini mungkin yang terjadi di Danau Tempe juga. Mereka membutuhkan pernaungan karena adanya panas dan hujan. Kemudian berkembang dia butuh perlindungan. Dari pernaungan butuh perlindungan. Kemudian akhirnya bertransformasi ke rumah Bugis yang memiliki tiang. Tadinya tiangnya itu tidak ada, tetapi mengalami transformasi dari hari ke hari. Akhirnya memiliki tiang. Next Pak. Jadi ini ya next lagi, ini kemudian detailnya saja ya, rakit untuk menyimpan peralatan, kemudian berubah menjadi memiliki pernaungan, ini ada juga pernaungan dan perlindungannya dengan dinding, kemudian berubah jadi rumah di darat, rumah mengapung. Silahkan Pak. Ini secara umum ya. Jadi fungsinya itu pertama kita lihat setelah dia berkembang, mereka itu biasanya bagian depan rumah itu digunakan sebagai tempat bersantai, kemudian bagian sampingnya tempat menambatkan perahu, tempat cuci dan juga menjemur pakaian. Kemudian bagian belakangnya itu digunakan untuk proses produksi ikan kering dan juga ada jamban. Next Pak. Silakan.
Kemudian transformasi bentuk lainnya itu tergantung dari cara menempatkan perahu ya. Jadi tadi di awalnya itu masyarakat nelayan itu menempatkan rumahnya itu di perahu. Tetapi pada saat seperti ini fleksibilitas struktur itu tidak terjamin dengan baik karena dia menggunakan bahan bangunan yang ringan yang rentan terhadap kerapuhan dan angin kencang. Akhirnya mereka karena pengalaman inilah yang membuat mereka, karena iklim mereka membuat rumahnya, akhirnya mereka membuat rumahnya itu dengan tambatan satu tiang di depan sehingga rumahnya itu berputar, dan pada saat berputar itu di situ terjadi fleksibilitas struktur untuk keawetan struktur. Saya kira itu. Next Pak. Kemudian itu tadi transformasi bentuk, ini transformasi tata ruang dalam ya. Rapoport mengatakan bahwa bagaimana bentuk rumah itu tergantung bagaimana memperlakukan lingkungan ya. Kalau rumah darat, lingkungan itu adalah tidak sakral. Yang sakral itu bagian dalam rumah, jadi dalam rumah kita melahirkan, kita meninggal, kita menikah. Tetapi sebaliknya yang ada di Danau Tempe, ruang di dalam rumah itu adalah tidak sakral ya. Jadi tidak bisa dipakai tempat menikah, tidak bisa dipakai untuk tempat melahirkan, dan juga tidak bisa menyemayamkan mayat di situ. Kemudian yang kedua, rumah yang ada di Danau Tempe, denah rumah yang ada di Danau Tempe itu bersifat open building. Jadi 90% dari ruang-ruang yang ada di sana itu bersifat publik sehingga denahnya terbuka. Beda banget dengan rumah yang ada di daratan di mana ruang-ruang yang ada di dalam itu bersifat tertutup karena didominasi oleh ruang-ruang privat. Next Pak. Saya percepat karena waktunya tinggal sedikit. Ini jadi ini yang saya bilang tadi bahwa ruang dalam rumah itu tidak disakralkan untuk melakukan aktivitas pribadi. The next lagi Pak. Next Pak, ini sama aja tadi ya penjelasannya. Kita bisa lihat. Ini transformasi struktur ya. Tadi ada transformasi bentuk, ada transformasi tata ruang dalam, kemudian ini adalah transformasi struktur. Jadi kita lihat perubahan dari struktur rumah panggung Bugis di daratan itu, di mana tiangnya itu bisa 2,5 sampai 3 meter, ini berubah karena itu tadi kondisi iklim itu menyebabkan terjadi perubahan sehingga rumah ini bertransformasi menjadi rumah mengapung yang sudah bersifat vernakular ya. Jadi dari rumah yang memiliki tiang, akhirnya tiangnya itu hanya sampai 50 cm. Ini pun ada konsepnya, ada filosofi daripada tiang-tiang tersebut kenapa harus 50 cm ya. Kalau kita lihat dari sebelah kanan itu tampak depannya, kita bisa baca ya bahwa itu tinggi atap sama aja dengan rumah Bugis diukur dari ukuran tinggi istri sampai batas dada. Kemudian bagian badan rumah itu diukur juga dari tinggi badan istri karena area istri adalah area domestik, sementara area bapak-bapak itu area publik ya. Seperti itu. Saya kira next Pak. Kemudian bagaimana pengaturan lokasi bermukimnya. Jadi di sini novelty daripada permukiman di danau ini sebenarnya menghasilkan sebuah pengaturan permukiman di atas air yang selama ini belum ada ya di Indonesia atau mungkin dimanapun, karena yang kita pelajari selama ini, yang kita baca adalah teori tentang bagaimana pengaturan permukiman di darat. Nah, bagaimana pengaturan permukiman yang ada di Danau Tempe ini? Ini mungkin bersifat kontekstual ya, tapi boleh saja itu berlaku di tempat lain jika karakteristiknya sama. Jadi yang pertama itu yang dipertimbangkan itu adalah lintasan perahu. Jadi rumah diatur itu berdasarkan lintasan keluar masuk perahu dari pemukiman. Kemudian next Pak. Kemudian pengaturan lokasi yang lain, hal-hal yang variabel yang dipertimbangkan adalah jarak letak antar unit rumah. Jadi kita bisa lihat karena setiap rumah itu membutuhkan space untuk berputar selama 24 jam, sehingga agar tidak bersinggungan dan juga memberikan ruang kepada perahu untuk lalu lintas ke samping-samping rumah itu, maka rumah itu dibuat 2 kali dari jarak tiang ke jarak bagian belakang rakitnya. Jadi ini adalah cara kita menempatkan rumah-rumah mengapung di atas Danau Tempe. Silakan next. Kemudian pengaturan lokasi selanjutnya dengan mempertimbangkan dekat dengan vegetasi mengapung. Jadi apa fungsi daripada vegetasi mengapung ini adalah untuk pelindung, sebagai pelindung dan keamanan bermukim dari angin kencang yang selalu menimbulkan gelombang besar. Saya kira gitu. Next Pak lagi tentang pengaturan lokasi permukiman. Kemudian ini juga yang terakhir adalah
hal yang tidak pernah dipertimbangkan oleh pemukiman-pemukiman lainnya. Kalau di sana itu permukiman itu harus dijauhkan dari area suci atau sacred area. Yang orang bilang yang seperti saya katakan tadi ada area keramat. Ada 11 titik di danau yang seluas 13.750 hektar itu atau sekitar 286 km bujur sangkar itu ada 11 titik area keramat. Itu tidak boleh bermukim di situ. Next Pak, ada penjelasannya. Kenapa tidak boleh bermukim di situ? Kita lihat bahwa ternyata dari hasil penelitian saya, kenapa dilarang untuk bermukim dekat situ? Karena rumah ini berputar pada tiangnya setiap saat, itu tidak bisa dihalang-halangi, berputarnya tidak bisa dihalang-halangi. Ternyata di semua area keramat itu adalah area gundukan. Jadi ini benar-benar kearifan lokal yang bisa kita terima secara logika. Ini untuk keselamatan penghuni. Kita lihat potongan yang di bawah. Apa akibatnya kalau rumah mengapung ini mendekati area keramat ini, rumah ini akan terbalik karena di situ ada gundukan tanah. Saya kira gitu Pak. Next Pak lagi, maaf saya ngomongnya cepat-cepat karena ini. Jadi ini kesimpulannya bahwa rumah mengapung mengalami transformasi, rumah mengapung suku Bugis ini mengalami transformasi bentuk, jadi dari tradisional menjadi bentuk vernakuler karena dia mengikuti kondisi alam, kemudian orientasi rumah yang berubah-berubah berbeda dengan yang di daratan, kemudian tata ruang dalam juga konsepnya berbeda, dia terbuka di daratan agak tertutup, kemudian struktur panggungnya juga berubah, ya, berubah secara fungsi, berubah secara ukuran, dan tolong sebelumnya Pak, dan pengaturan lokasi bermukim di atas air itu juga adalah sebuah hal yang baru dan belum ditemukan dimanapun juga melalui penelitian mendalam ini. Jadi ini adalah semua adaptasi bagaimana kita berarsitektur di atas air berdasarkan existing yang ada di Danau Tempe yang berbentuk yang pasang surut dengan memiliki rumah yang berpindah-pindah. Jadi ini adalah satu-satunya pemukiman mengapung di dunia yang berpindah-pindah. Saya kira terima kasih Pak Buria, terima kasih waktunya, mungkin sudah lewat. Iya, baik, terima kasih Bu Naida, terima kasih menyadari agak sedikit lewat. Iya. Terima kasih komprehensifnya materinya tadi. Kami lanjutkan kita dengan yang ketiga, Ibu pembicara yang ketiga adalah Ibu Sahriana Syam STMT. Kita sekarang beralih ke lautan, yaitu ke Teluk Bone. Ya, silahkan Ibu Sari. Terima kasih waktunya banyak. 20 menit, maksimum 25 ya Bu Sari. Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Moderator atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-share sendiri ya, Bu. Pak, habis ini pembahasan. Pak, habis ini Pak salah dia. Nanti habis ini. Maaf, ini di-share sendiri ya? Ibu Sari bisa share sendiri, kalau bisa silahkan, kalau Ya. tidak bisa nanti kami bantu. Silahkan, mungkin panitia bisa Pak ya? Oke. Terima Ya, kasih Pak. kami share. Ya, makasih Bu Sari. Makasih Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan selamat bergabung peserta webinar arsitektur yang kami hargai. Terkhusus selamat silaturahim untuk Prof. Yosef, Dr. Ahmad Sarwadi, Dr. Ira, Dr. Insinyur Naida, dan para panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan webinar ini. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini
mungkin berbeda sedikit dengan tadi kita sudah mengarungi Danau Tempe, kemudian Banjarmasin ya. Ini sekarang kita ke lokasi Suku Bajo. Jadi mengapa saya mengambil judul tentang menjaring lokasi potensial untuk hunian atau habitat Suku Bajo? Karena ini maksudnya bahwa kata menjaring itu adalah bagaimana menemukan lokasi potensial habitat Suku Bajo yang kita kenal sebagai komunitas tradisional yang ada di laut, sangat tergantung dan sekaligus menentukan pelestarian lingkungan maritim Indonesia. Ya. Berbicara next. Tabe next Pak. Ya. Berbicara tentang Suku Bajo tidak terlepas dengan sejarah kemaritiman beberapa literatur mengatakan bahwa Suku Bajo ini diidentifikasi dengan berbagai julukan, yaitu manusia perahu, ya. Jadi banyak ditemukan di perairan Selat Makassar, Teluk Bone, daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Maluku, dan perairan Laut Sulawesi. Kehidupan di masyarakat Bajo ditandai dengan pola permukiman yang mulai menetap di beberapa wilayah di Nusantara dengan mendirikan rumah panggung di atas air pada kawasan pantai. Nah, next. Secara umum tidak dikenal pasti asal-usul Suku Bajo. Di sini prawacananya, nyanyian ini adalah salah satu syair atau yang disebut dengan iko-iko oleh orang Bajo dari salah satu tokoh yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan Bajo dan memberikan konsep secara filosofi tentang makna laut bagi mereka. Yang maknanya bahwa lautku penghidupanku, di pundakmu ku kayu bahtera, di perutmu kutemukan rezekiku. Ya, next. Nah, ini mozaik kehidupan Suku Bajo, bahwa iko-iko ini yang mengatakan yang maknanya tadi bahwa di dalam teluk itu tiada ombak, dilindungi oleh pulau-pulau. Kemudian walaupun angin keras hembusannya, Labuhan Bajo tetap teduh. Kemudian ada konsep yang bermakna bahwa kehidupannya itu tidak dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Kemudian Bajo berarti lautan dan sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan laut itu sebagai sumber kehidupan mereka. Kemudian konsep yang merupakan usaha untuk menjustifikasi kehidupan laut yang istilahnya itu gak makale legowo, yang artinya bahwa laut dan darat melalui suatu perspektif adaptasi dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Ya, next. Next, Pak. Nah, ini adalah habitat Suku Bajo, di mana perumahan penduduk berupa panggung yang dibangun di atas permukaan air laut pada ketinggian atau kedalaman 1-8 meter dengan jembatan kayu sebagai penghubung antar rumah. Kemudian tiang rumahnya ini dari jembatan yang dibangun untuk menggunakan kayu dari tanaman yang tahan air yang disebut dengan kayu gopasa yang diambil di luar kawasan mangrove. Awalnya masyarakat menggunakan tanaman yang sudah tua atau yang sudah mati yang disebut dengan posi-posi yang diambil dari hutan mangrove. Nah, next. Tempat bermukim yang berkearifan lokal, bahwa usaha untuk menjustifikasi kehidupan laut dan melalui suatu perspektif adaptasi dengan menempatkan perubahan budayanya, jadi sebagai bagian dari usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Mereka menganggap, berpikir bahwa kami terlahir di perairan antar nusa, laut darah kami, ombak nafas kami,
bagaimana masa depan kami. Dan mereka berharap jagalah kami. Konsep PD Tikola, ya, jadi istilah orang Bajo, bahwa kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Mereka dapat hidup di darat sepanjang gemuruh ombak itu masih terdengar. Ya. Next. Nah. Oh, ini kayaknya oke. Melihat persebaran suku Bajo yang ada di Indonesia, bahwa suku Bajo itu ditemukan di perairan Selat Makassar, Teluk Bone, daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian Kepulauan Banggai, Tomini, Maluku, Maluku Utara, dan perairan Laut Sulawesi. Nah, yang akan dibahas di sini adalah yang ada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Ya, next. Di sini Teluk Bone. Teluk Bone, ya, ini adalah ilustrasi bagaimana proses transformasi struktur tempat tinggal suku Bajo. Jadi kita mengulas sedikit tentang sejarah perkembangan rumah tinggalnya, yaitu bahwa sejak tahun 1935 suku Bajo masih hidup di darat, di perahu dalam bentuk satuan kelompok pelayaran. Kemudian perahu yang digunakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut atau penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi perahu juga digunakan untuk mengumpulkan hasil-hasil laut yang disebut dengan sope, kemudian juga digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi masing-masing bidok dianggap sebagai satu rumah tangga, dan setiap bidok ini biasanya dipimpin oleh kepala keluarga, kemudian dihuni sekitar 10 sampai 15 jiwa. Ini di Babaro. Kemudian disesuaikan untuk pelayaran, apakah untuk tempat hanya sebagai tempat tinggal atau sebagai hanya sebagai untuk mencari berlayar di laut. Ya, next. Nah, ini tentang bagaimana menentukan lokasi potensial tidak terlepas dengan kontinuitas sejarah bermukim suku Bajo. Jadi bagaimana mereka kebergantungan dengan laut. Jadi lokasi yang sesuai untuk hunian suku Bajo yang kondusif untuk terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan akan menjamin keberlanjutan hidup habitat perikanan laut. Ya, next. Nah, ini salah satu model yang kami gunakan, pendekatan expert system, bagaimana menentukan lokasi yang potensial untuk habitat suku Bajo, yaitu dengan menggunakan pendekatan expert system. Jadi saya jelaskan sedikit tentang expert system, bahwa expert system ini adalah suatu pakar yang dikenal dengan expert system atau kecerdasan buatan yang merupakan program komputer yang bisa mewakili keahlian seorang pakar. Di sini yang dibahas bagaimana penggunaan expert system, yaitu menggunakan 10 aturan atau rules yang harus diterapkan untuk menentukan BTMSL atau yang disebut dengan pemilihan atau penentuan lokasi habitat suku Bajo yang potensial, yaitu mulai parameter penghambat dan parameter pendukung. Di sini model expert system yang digunakan yaitu ada 10 rule atau aturan, yaitu di mana rule yang pertama sampai rule yang ke-6 adalah dianggap sebagai parameter penghambat. Antaranya yaitu rule 1, memfilter kisi-kisi yang berada pada risiko yang tinggi terhadap bencana alam, misalnya tsunami atau badai laut. Kemudian rule kedua, grid penyaringan yang
mempelajari bagaimana permukaan laut, ya, jadi tidak kurang dari 3 meter, kemudian sehingga kalau melebihi 3-8 meter itu mereka tidak cocok untuk menonggakkan sambungan Taguk Puli yang biasanya digunakan sebagai simbol hunian mereka, dan konstruksi rumah sederhana bagi manusia laut dan kawasan tersebut membutuhkan biaya yang besar apabila kedalaman lautnya cukup dalam. Kemudian rule yang ketiga yaitu terletak di antara panahan seperti aktivitas militer, kemudian area jalur kapal besar, area olahraga bahari, kemudian kawasan mangrove, budidaya rumput laut. Nah, parameter yang dianggap sebagai parameter pendukung itu 7-10 rules. Jadi di sini di antaranya adalah bagaimana aksesibilitas ke darat lebih mudah, kemudian aksesibilitas sosialnya seperti apa, misalnya berdekat dengan puskesmas atau pasar, kemudian dekat dengan hutan yang khususnya untuk mengambil air tawar, kemudian kayu, bambu yang digunakan sebagai bahan baku untuk rumah mereka atau kayu bakar untuk memasak. Kemudian kedalaman laut dangkal. Oke, next. Penentuan suku Bajo ini yang telah saya jelaskan tadi dengan melakukan pendekatan sistem pakar untuk menemukan lokasi potensial. Kemudian yang terpilih adalah sebagai alternatif utama yaitu perikanan laut. Jadi berada di sekitar hutan bakau, kemudian situs pembiayaan, karena di hutan bakau atau terumbu karang itu yaitu untuk ikan atau kapal penangkap ukuran sedang yang dapat dinavigasi, kemudian akses ke pasar untuk produksi produk perikanannya, akses ke sekolah, kemudian fasilitas kesehatan dan belanja jika radius area penangkapan ikan itu lebih dekat. Next. Nah, ini adalah peta-peta atau spot-spot lokasi yang terpilih sebagai hunian suku Bajo. Ya, jadi ada 4 peta studi, yaitu peta pertama berada di Teluk Selatan Barat Bone, kemudian peta kedua dengan radius penangkapan ikan, kemudian ketiga prioritas di Teluk Utara Barat Bone, kemudian yang keempat adalah prioritas Teluk Bone bagian Tenggara. Jadi ini adalah spot-spot nanti yang akan dianalisis